menunggu 5 menit lagi untuk menunggu partisipan yang lain. Terima kasih. Yuk, dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertama yang kami hormati Bapak Supriyoto. Ya, terima kasih hadir pada acara pagi hari ini. Dan yang kami banggakan teman-teman, mungkin ada abang, teteh, dan adik-adik mahasiswa yang sedang kita. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di secara online ini dalam keadaan yang insya Allah sehat. Lalu juga kita curahkan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk nih ke acaranya, izinkan saya Elsa Saja Ramadhani selaku MC pada acara Information Data hari ini untuk membacakan agenda kita untuk pertama nanti kita akan ada pembukaan yang dilanjutkan dengan sambutan dari Fakulti Fakta. Langsung kita masuk ke inti acara dan nanti di akhir akan ada jawab dan depan. Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin sudah gabut nih di Telegram dan motivasi untuk diharapkan hadir sampai acara selesai. Apa sih untuk ini nanti akan ada penjelasan apa sih GDSD itu dan gimana sih cara daftarnya. Untuk tidak berlama-lama lagi kita buka saja acara info session GDSD. Ini kita selanjutnya akan ada sambutan yang akan dilakukan oleh Dr. Supriyanto MSc selaku Fakulti Advisor juga di Islam Jakarta. Kita dengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita kembali dibangkitkan dari kematian kita tadi malam, ya. Tidur adalah kematian sementara, tapi Allah masih menghendaki kita kembali bangkit hari ini, menghirup udara segar di sekitar kita, kemudian bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kita pagi ini mendapatkan keberkahan darinya. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW, seorang pejuang yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana merubah masyarakat yang tadinya terbelakang menjadi masyarakat yang maju. Berharap mudah-mudahan pertemuan pagi ini menjadi penyemangat bagi adik-adik sekalian, para mahasiswa Untirta, untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik, sukses di masa depan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada inisiator dalam hari ini, Irwan dan kawan-kawan, yang telah menginisiasi adanya meeting pagi ini untuk sharing session to give introduction about Google Developer Team, ya. Berharap mudah-mudahan semua bisa bergabung, bukan hanya mahasiswa elektro tapi mahasiswa dari lainnya. Saya pengen tahu aja, adakah yang di luar Fakultas Teknik yang bergabung di sini? Halo, adakah yang dari luar Fakultas Teknik? Nggak ada. Ada, Pak. Oh, ada. Ada ya? Ya, Pak. Ternyata ada yang dari luar Fakultas Teknik bergabung pagi ini, ya. Berharap mudah-mudahan session ini bisa bermanfaat, memberi semangat bahwa di kehidupan global ini, di era disrupsi ini, kita betul-betul harus mempersiapkan diri jika tidak ingin tergilas oleh zaman, ya. Bahwa kalian ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di zaman ini, zaman yang kita kenal sebagai zaman teknologi komunikasi, dan di dalamnya ada sifat disruption-nya. Disruption ini kalau bisa dikatakan kasarnya adalah saling membunuh, ya, saling membunuh.
berapa banyak perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang akhirnya hilang dari peredaran karena kalah bersaing. Dan saya bisa sampaikan di sini bukan hanya lembaga tetapi juga bisa jadi manusianya. Nah, kita sebagai manusia zaman ini tentunya tidak ingin menjadi korban, tentunya tidak ingin ketinggalan, tentunya ingin untuk menjadi leader di tempat kita masing-masing supaya kita bisa bersaing, ya, bisa bersaing dengan manusia-manusia lainnya. Nah, di zaman sekarang ini apapun jurusannya, waktu kuliah S1 ini pembelajaran dan ilmu juga skill yang harus dimiliki adalah skill tentang teknologi informasi. Maka Pak Rektor sudah menetapkan ada mata kuliah wajib baru di Untirta, yaitu teknologi dan transformasi digital. Ini mata kuliah wajib. Tentunya bagi yang angkatannya baru ya, kalau angkatannya lama ya kalau udah 144 ya lulus saja nggak apa-apa. Tapi kalau mau kuliah itu juga boleh, silakan. Ya. Kemudian di era saat ini juga ada program pemerintah yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Intinya Anda diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk memilih cara belajarnya, dan diantaranya adalah studi independen. Kalau dari bahasanya, studi independen adalah belajar mandiri, belajar sendiri. Jadi Anda boleh belajar di luar kampus mandiri, tapi tentunya semuanya harus terdokumentasi dengan baik, termanage dengan baik, terlaporkan dengan baik, supaya kami selaku manajemen fakultas, manajemen universitas tahu bahwa aktivitas Anda memang betul-betul dilakukan dan terekod dengan baik. Ya. Nah, untuk itu saya mengapresiasi kepada Irwan dan Tin yang sudah menginisiasi mengajukan proposal ke Google dalam mendapatkan hak istimewa dari Google bisa bersama-sama mengembangkan pengetahuan kita, keterampilan kita di bidang teknologi informasi ini. Semua resource menurut Irwan sudah disediakan oleh Google, tinggal kita manfaatkan. Sebagaimana kamu tahu ya, kalian perlu tahu sekarang ini apa sih yang nggak tersedia di Google. Ya, ketika kita mau mencari segala sesuatu di Google itu ada. Ya, yang nggak ada adalah keimanan. Maka keimanan harus dicari di tempat lain. Tapi kalau di Google pengetahuan apa aja ada. Bahkan bahasa mudanya, tugas kuliah model mana aja ada di Google. Jadi kalau kuliah sekedar dapat lulus dengan baik itu nggak susah. Semuanya sudah ada di genggaman tangan. Nah, itu semua yang saya sebut sebagai sumber belajar. Ya, sumber belajar bagi Anda itu sekarang tersedia mudah dan bisa diakses di mana saja. Ya, tergantung kepada Anda apakah mau memanfaatkan atau tidak. Tentunya memanfaatkannya bukan saat ujian ya. Di saat di luar ujian, dan itulah yang dikenal dengan studi independen. Kalian belajar mandiri, ya, belajar mandiri, sumbernya sudah di mana-mana. Ya, jadi kalau kita tidak mampu memanfaatkan itu, tentunya kita akan ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan, nanti kita akan kalah dalam persaingan. Persaingan apa? Ya, mau diakui atau tidak, kalian kuliah ini kan nanti lulus pengen kerja kan? Dan kerja itu bersaing dengan lulusan-lulusan tempat lain. Perguruan tinggi nggak hanya Untirta, perguruan tinggi di Indonesia itu sangat banyak, ya kan? Yang jurusannya sama dengan Anda juga banyak. Maka ketika akan melamar satu pekerjaan di tempat kerja tertentu, Anda harus bersaing dengan mereka. Nah, bersaing dengan mereka, tentunya Anda nggak ingin kalah. Ya, kalau nggak ingin kalah, siapkanlah dari sekarang. Di antaranya pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi informasi. Yang sekarang kita nggak bisa sembunyi lagi dari teknologi ini. Nah, saya berharap kita tidak hanya menjadi penikmat teknologi dengan hanya setiap hari menghabiskan waktu untuk memelototi HP, memelototi laptop, hanya membaca WA, membaca IG, membaca Facebook. Yang ini ya mungkin ada manfaatnya, tapi nggak Anda hanya sebagai penikmat saja. Maka di forum ini
Ya, saya berharap nanti Anda bisa menjadi sebaliknya, menjadi subjeknya adalah yang bisa melemparkan ide-ide kreatif, inovasi-inovasi pada masyarakat, sehingga Anda akan mendapatkan nilai lebih dari situ. Ya. Bukan hanya mendapatkan informasi, tapi bisa jadi mendapatkan apresiasi dari pihak-pihak lain. Ya. Berapa banyak sekarang orang yang kerjanya freelance, dia cukup dari rumah dengan coding-coding tertentu dia bisa mendapatkan bayaran. Ya. Ada satu kawan itu dia developer freelance, jadi ternyata banyak juga orderan. Gitu. Orderan dari seluruh dunia ini ingin dibuatkan aplikasi ini dibuat aja dari rumah dan sudah berdatangan cuan. Sekarang yang dicari orang kan itu. Ya berharap mudah-mudahan forum ini bisa berlanjut dan kemudian bisa bermanfaat bagi kalian, bukan saja saat kuliah tetapi juga saat-saat setelah kuliah. Nah, di forum yang baik ini saya juga menyampaikan bahwa ini di Untirta dan saya sangat senang dengan ide kegiatan ini karena ini kegiatan positif yang mudah-mudahan dari situ tumbuh nilai-nilai yang berusaha ditanamkan oleh Untirta, yaitu nilai jawara ya, nilai jawara yang mencakup beberapa nilai penting dalam kehidupan. Nilai penting dalam kehidupan bukan saja saat di Untirta tapi ketika di luar. Jawara adalah jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Itu nilai-nilai positif kehidupan, bukan hanya saat jadi mahasiswa, tetapi dalam kehidupan kita. Silakan dijaga nilai-nilai ini sehingga kita dikenal sebagai pribadi yang berintegritas, beretos kerja dan punya semangat kerjasama, semangat gotong royong, yaitu yang diinginkan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, saya kira demikian pengantar dari saya. Sekali lagi saya mengapresiasi kepada para inisiator, tetapi saya berpesan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-profit seringkali diperlukan kesabaran, maka saya berpesan supaya tetap sabar dan saya juga mendedikasikan diri saya untuk jika diperlukan menjadi konsultan bagi Anda sehingga gerakan-gerakan kebaikan ini terus bermunculan di Untirta dan dalam kehidupan kita, sehingga sedikit atau banyak kita dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kampus kita, perbaikan masyarakat kita. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Supriyanto untuk sambutannya yang luar biasa. Semoga teman-teman nanti bisa memanfaatkan wadah ini ya sebaik-baiknya. Nah baik, untuk yang sudah penasaran nih sama kegiatan apa sih GDST itu, nah acara ini akan dipandu langsung oleh Ketua kita GDST Untirta kepada Saudara Irwan Sulistyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Sudah bisa terlihat ya slide-nya ya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya Irwan Sulistyo, Google Developer Student Club Leader dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang bersedia meluangkan waktu di pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Supriyanto yang selalu menaungi kami dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di pada slide depan. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang bisa kita ambil dari adanya Google Developer Student Club ini di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi akan saya langsung mulai. Pengantarnya mungkin akan saya tampilkan sebuah video resmi dari Google tentang apa itu Google Developer Student Club.
Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world, from North America to Europe, Africa, and across Asia. We encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that they provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop application to all this problem. Very, very ambitious for us students to say that, but things we can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Oke, jadi Google Developer Student Club atau yang bisa kita singkat GDSC itu adalah sebuah klub yang ada pada universitas. GDSC ini didukung oleh Google langsung dari community Google Developer, di mana kita bisa belajar melalui workshop, seminar, atau kegiatan lainnya yang sumber dayanya itu sudah disediakan oleh Google. Jadi kita bisa mencari pemateri langsung dari Google, maupun kita bisa melakukan berbagai macam activity yang kurikulumnya itu sudah disusun oleh Google. Di tahun ini Google Developer Student Club sudah memiliki lebih dari 1.000 klub yang ada pada universitas di seluruh dunia. Dan salah satunya 59 itu berada di Indonesia. 59 tersebut tersebar antara kampus negeri maupun kampus swasta. Dan Untita itu salah satu dari 59 kampus yang dapat menikmati fasilitas dan tersebut. Dan kemudian ini adalah core member pada tahun 2021 ini. Jadi di sini ada saya, Irwan Sulistyo, sebagai leader yang hadir pada JDC Untita. Ada teman saya, Eka Satyadi, dia akan membimbing kita tentang machine learning, karena Eka ini spesialisasi di bidang machine learning yang saya tahu. Ada Rizky Nurianta di Android Developer Talent Manager kita. Dia akan membimbing kita dalam melakukan berbagai macam seminar atau workshop dalam bidang data juga, di bidang computing. Dan ada teman saya Indra Wijaya dan Amil Mukrot, dia bertugas sebagai media dan sponsorship talent. Dan di sini saya ingin menyampaikan satu informasi bahwa ada satu posisi yang masih saya open menjadi manager, yaitu kreatif dan media manager, ya, di mana tugasnya adalah menyediakan konten-konten yang bisa kita sebarkan. Tapi jangan khawatir, untuk template dan base template itu sudah kami sediakan, jadi tinggal diolah-olah saja sesuai dengan kebutuhan. Bagi yang berminat dari media dan kreatif manager, mungkin nanti di habis kesempatan ini bisa menghubungi saya. Nah, untuk 1 tahun ke depan ini, karena GDC itu adalah periode kepemimpinannya per tahun, kita akan menjalani yang sekarang adalah info session. Nah, dari info session sampai akhir Desember kita belajar melalui study jam yang akan saya jelaskan nanti, melalui workshop atau TED Talk yang akan diselenggarakan. Dan di 2021 kuartal 1 kita ada yang namanya Solution Challenge, di mana Solution Challenge itu adalah program resmi dari Google. Kita dari setiap GDSC mengirimkan tim untuk mengembangkan inovasi dari 17 permasalahan yang ada dari PBB, 17 Sustainable Development Goal SDG. Dan di kuartal kedua di akhir adalah showcase session, di mana kita dapat menampilkan karya-karya yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan tidak 1 tahun ke depan. Next slide. Nah, ini adalah bagian yang mungkin bisa jadi bagian utama ya di sini.
Yang pertama itu ada Android Study Jam. Di Android Study Jam ini kita dapat belajar Android dari nol sampai level intermediate. Nah, di sini sudah disediakan berbagai macam modul, dan fasilitas lengkap lainnya, dan sarana pembelajaran kayak learning sistemnya itu sudah ada. Tinggal kita ikuti berbagai macam tracknya. Nanti juga kita bisa mengadakan workshop bersama orang-orang yang lebih jago di bidang Android. Lalu ya kita bisa mendapatkan sertifikat dari Google tentunya. Dan kemudian ada machine learning. Di machine learning ini juga sama seperti di Android Study Jam. Kita belajar dari dasar machine learning sampai kita bisa menggunakan machine learning itu sendiri. Dan yang terakhir ada Cloud Study Jam. Itu tentang bagaimana kita menggunakan teknologi cloud. Nah, hal ini bagi saya sangat penting untuk memahami tentang teknologi. Karena kemampuan dasar untuk membuat aplikasi di Android itu seperti kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang ingin berkecimpung di dunia teknologi. Sebagaimana kita tahu, segala sesuatu yang kita sudah berada di dalam genggaman handphone. Jadi, kalau kita bisa membuat aplikasi itu sangat bagus sekali bagi kehidupan kita. Dan kemudian ada machine learning. Machine learning ini membuat kita lebih smart, lebih pintar. Jadi semua keputusan-keputusan bisa dilakukan secara otomatis. Nah, dan kemudian ada Cloud Study Jam, di mana semua back-end, semua komputerisasi bisa kita lakukan dari awan atau dari sebuah website. Oke. Oops, nice. Nah, jadi bagaimana nanti kita bisa join ke Google Developer Student Club? Nanti di akhir sesi, di habis sesi ini kan kami sediakan form untuk mendaftar, itu memasukkan email dan ID Telegram. Tentunya kita juga bisa dihubungi di kanal ini, ada di Instagram, di LinkedIn juga kita ada, di Telegram juga ada, dan di Twitter juga kita ada. Nah, bagi yang berminat untuk belajar bersama kami awal dari nol, mungkin bisa bergabung. Nanti kita arungi tahun ini dengan berbagai macam kegiatan yang kita susun secara fun, dan kita akan insya Allah mendapatkan banyak manfaat. Dan di akhir saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata dari Sergey Brin, salah satu pendiri Google, itu I would like to see anyone be able to achieve their dream and do what his organization does. Jadi dari organisasi ini saya juga berharap semua bisa menggapai semua mimpinya, dan kemudian kita dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar, terutama untuk volunteer. Mungkin itu aja yang dari saya. Bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, mungkin dari penyakit yang masih ditanyakan, masih ada yang bingung nih, yang mau penasaran lagi soal lain lagi di sini, dipersilakan untuk bertanya dengan raise hand dan online seperti yang namanya saya. Begitu, saya ingin tahu untuk saudara Alika Zaman, apakah boleh di mute dulu mic-nya? Live file Zaman. Ya, mungkin sembari aja ya. Iya, sembari. Mungkin ada teman-teman yang ingin tanya, boleh raise hand, atau mungkin yang malu boleh di chat aja. Silakan teman-teman kalau ada yang masalah. Mungkin ada banyak yang tanya ya di nantinya. Saya belum pernah melakukan sebuah pemrograman atau berkecimpung di teknologi. Apakah saya bisa masuk ke ini? Langsung aja saya jawab, ya bisa. Karena di sini kita akan belajar di nol dari besar sekali kita belajar. Dasarnya apa yang ada di sini semua tergantung anda sekalian. Saya tidak bisa menjadikan anda keluar dari klub ini akan menjadi orang yang pandai atau tidak. Itu kan semua tergantung dari pribadi masing-masing dalam menyerap informasi atau menggunakan semua kesempatan. Yang jelas dari saya pribadi selaku ketua GDC akan selalu memberikan kesempatan atau apapun yang saya dukung, pasti saya dukung, baik dari segi materi maupun atau ide yang lainnya. Jadi buat teman-teman jangan malu untuk bergabung atau tidak. Ini ada yang tadi lewat dari maaf di DST ini bilang yang nanti di dalam ada ya. Oke, thank you, terima kasih. Secara garis utama ya, di tiga bidang yang akan kita perdalam tuh di bidang ini, pertama Android, kedua machine learning, ketiga cloud. Karena saya punya teman-teman yang insya Allah membantu. Teman-teman lainnya di luar sini ada yang lebih jago dari kami, bisa ikut join dan saling berkontribusi juga. Tapi yang jelas dari saya, program yang akan kita jalankan sama teman-teman adalah tentang tiga bidang ini. Di Android bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi, lalu ada juga di machine learning,
bagaimana kita bisa membuat keputusan secara pintar dan di cloud itu adalah bagaimana kita mengolah infrastruktur IT. Jadi seperti server gitu nanti salah kita nanti bisa belajar dari nol. Terima kasih. Terus ada yang angkat tangan namanya Ahmad. Ada mau ditanyain langsung atau di chat? Ini ada di chat. Kak izin bertanya untuk kita dari semua atau boleh dipilih salah satu? Sebenarnya spesialisasi sih satu ya, tapi untuk kesempatan belajar itu kita sediakan semuanya. 3 pet ini kita offerkan per member. Tapi spesialisasi ya Anda terima, yaitu pilihan Anda. Itu. Terus ada pertanyaan lagi dari Ahmad Rizaki. Saya mau tanya apakah harus bisa coding untuk bergabung pada klub ini? Awalnya enggak, tapi harapan saya akhir Anda bisa mengimplementasikan ilmu coding yang ada. Untuk awal jangan khawatir, saya rasa kemampuan di basic atau beginner itu, kemampuan coding itu ya belum terlalu bisa juga apa-apa, tapi output setelah ini mungkin harapan saya Anda udah bisa coding, Anda bisa menuliskan aplikasi Anda sendiri gitu. Jadi kalau recruitment tidak izin tanya Kak, oh ya saya bacakan aja. Sebenarnya Kak ada kriteria khusus yang diunggulkan nggak buat bidang media kreatif? Nggak ada sih, ya kalau bisa pakai Adobe Illustrator karena sebenarnya kita pakai Adobe Illustrator. Jadi kalau mau bisa langsung ya akhir saja. Ini ada lagi yang direct message. Kak, saya ingin bertanya apakah di sini ada front end web development? Front end sejauh ini belum. Kita belum ke arah web. Karena apa? Karena saya sendiri masih kekurangan talent. Saya bisa tapi masih biasa karena saya spesialisasi saya di cloud, IoT dan machine learning. Saya dengarnya ada makanya kalau kita bisa berkolaborasi ke depan, ayo kita bisa adakan itu menjadi salah satu goal kita. Itu sih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Yusmia Ika. Izin bertanya Kak, ada kriteria khusus? Sudah ya itu tadi. Sudah ya. Yang Cloud dan Ilham. Cloud studi garis besar apakah? Oke, Cloud studi garis besarnya itu bagaimana kita manage segala sesuatu yang ada di Google Cloud Platform GCP. Kita belajar cara membuat virtual machine, mengatur load balancing, atur firewall, kita atur Kubernetes. Kita juga bisa deploy aplikasi di sana melalui app engine atau cloud function dan banyak hal dan nanti kita tunggu saja. Jadi secara garis besar kita akan belajar segala sesuatu yang ada di Google Cloud Platform dengan menggunakan Quick Lab. Platform belajarnya nanti namanya Quick Lab. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang penasaran atau yang ingin ditanyakan? Oke. Boleh langsung open mic aja kalau ingin bertanya. Ada yang nanya harus bisa bahasa Inggris apa enggak? Sebenarnya apa ya, harus atau enggak? Saya bilang menurut saya di abad 21 ini adalah kewajiban, udah menjadi kewajiban kita untuk bisa belajar bahasa Inggris. Tapi untuk akhir yang nggak perlu banyak, tapi untuk mengerti bahasa Inggris, I think kita perlu gitu untuk bisa memahami sesuatu dalam materi ini pun nanti pakai bahasa Inggris. Dan kalau kita nanti mau ngadain seminar workshop yang mengundang orang luar juga, jadi sangat ketinggalan sekali bagi kita kalau kita tidak bisa bahasa Inggris. Tapi ya pelan-pelan kita harus coba bisa bahasa Inggris. Kita juga masih belajar, semua di sini masih belajar. Jadi jangan bermalu. Mungkin kita akan membiasakan pakai Inggris atau usahakannya, karena ya udah abad 21 ini bahasa Inggris ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada yang direct message ya. Untuk pertanyaan Kak, apakah nanti bisa direkrut juga Kak kalau sudah masuk dan konten di salah satu bidang? Terima kasih. ya pertanyaan bagus. Apakah nanti bisa direkrut Google? Saya nggak bisa jawab secara langsung ya, tapi insya Allah kalau Anda kompeten, kalau Anda serius, kalau Anda bisa mengembangkan ilmu Anda, kesempatan masuk Google tuh pasti tersebar luas. Karena Google sendiri sangat kompeten sekali. Orang dari background manapun, dari negara manapun bisa apa ya? Nah, kalau kita punya salah satu experience melalui GDSC ini, kita bisa ceritakan experience kita di GDSC, bagaimana sih kultur Google yang sudah kita dapat melalui GDSC. Itu I think bisa jadi strong point ya, jadi hiring candidate. Tapi kalau direct langsung apakah kesempatan itu? No, enggak sih. Saya rasa belum ada kayak gitu. Mau bertanya lagi, apakah di sini ada pembelajaran di SEO atau SEM? Bisa jadi, bisa kita selenggarakan. Nanti mungkin saya bisa cari pakar instruktur SEO
itu I think ya nanti bisa dilihat lah. Saya kurang tahu sih. Saya kurang tahu, tapi 70% saya yakin bisa. Nanti ada bisa saya cari. Kak, Ada yang bertanya Kak di daerah sini, bertanya ke programming language apa yang harus pelajari? Oh ya, good question. Di Android nanti kita belajar Kotlin, ya Kotlin ya, sama native. Di machine learning kita belajar Python. Di cloud itu ya kita belajar sintaks yang ada di Linux sih, lebih tepatnya bukan pembelajar. Tapi rata-rata ya kita pakai Python sama Kotlin ya, karena dua itu yang sangat high sangat dicari juga sekarang oleh perusahaan. Kak izin bertanya, ketika kita berhadapan dengan error, solusi dan stres mulu gimana ya? Baca referensi dari, kalau personil bagi saya, baca referensi dari luar. Kalau Stack Overflow nggak terlalu membantu buat saya, karena Stack Overflow lama-lama isinya debat juga di situ. Nah, kalau saya adalah melihat di Medium, biasanya saya buka lagi kemampuan dasar, ini apa yang salah gitu. Jadi emang dari pertama kita harus bisa bahasa Inggris, karena untuk memahami semua itu kan perlu kemampuan bahasa Inggris. Kedua, ya kita harus mengetahui kata kunci pencarian Google yang paling pas. Itu sih. Dan jangan give up ya. Kita take a break sebentar. Oke, dari Fikri, Kak izin bertanya, jika diadakan pertemuan secara offline, adakah basecamp atau tempat kita diskusi secara langsung di kampus atau pelaksanaan di scale online? Oke, kalau kemungkinan offline, kita belum terpikirkan sampai situ ya, karena mengingat situasi sekarang. Tapi kalau memang antusiasme teman-teman tinggi, mungkin kita bisa ke fakultas teknik, karena base homegrown saya kan di teknik. Nah, di teknik nanti mungkin saya bisa minjem ruangan atau dan lainnya ya. Sangat possible kalau kita ini ketemu secara offline. Tapi ya kita lihat perkembangan situasi dan politik ya, karena di tengah kondisi ini kan keselamatan paling utama. Apakah kita akan dibina langsung oleh karyawan Google? Bisa. Jadi saya punya kesempatan untuk mengajukan ke pembimbing saya di Google. Nanti saya bisa mengajukan untuk dipertemukan entah oleh karyawan Google ya, tapi itu satu hal yang harus kita pahami bersama, karena Google ini kan sudah memakai bahasa internasional ya. Jadi ya kita sanggup enggak memahami semua materi atau berdiskusi atau segala macam activity lainnya itu dalam bahasa Inggris. Kalau kita sudah ready set and go ya, ayo kita bisa membawa orang Google. Kak izin bertanya, OS yang digunakan untuk pembelajaran nanti apakah harus menginstal Linux? Enggak ya, nggak usah. Nanti misalkan di cloud itu kalian bisa di Google Cloud Platform, jadi nggak usah pakai Linux. Di Android juga pakai Android Studio, nggak usah Linux. Di machine learning itu pakai Python, nggak usah pakai Linux. Saya baru join language program yang kita pelajari Kotlin dan Python. Ya, bisa Kotlin dan Python itu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Lanjut message. Target yang dibutuhkan oleh dunia industri kepada sebuah universitas, karena kita tahu sendiri teknologi itu selalu berkembang setiap menitnya, selalu ada pembaruan. Nah, dari segi industri aja harus bisa mengikuti. Nah, gimana kita yang masih belajar, istilah dengan dari GDC, berbagai macam materi dan kegiatan lainnya, insya Allah kita sesuaikan untuk kita selalu keep up di bidang teknologi. Kalau memang kita ingin berkarir di bidang teknologi. Mungkin teman bisa ditanyakan karena masih ada waktu sampai pukul 9. Dipersilakan ya untuk yang masih bingung deh. Yang penting buat saya sih pertama join di channel Telegram GD Studio Kaya, karena segala informasi kita sebarkan di Telegram, atau bisa juga ke Instagram kita. Nanti kalau buat yang rencana pertanyaan daftar nanti bisa disesuaikan, mungkin bisa disebarkan Kak. Ceritanya Kak, nggak ya, seleksi penerimaan itu yang penting masuk kita mau belajar teknologi, mau belajar situ kalian bisa masukin ide kalian, nanti invite ke grup bagi yang mau serius di diskusi saya kan ya, kita tahu mengikuti secara sama-sama. Ada yang lagi dari message mau tanya, untuk buat kerja darurat itu di mana aja Kak? Terima kasih.
gagasan buat di bidang mana maksudnya coba bisa dijelaskan ya. Di bidang mungkin di bidang yang mau dipelajarinya ya, saya lupa lagi programnya. I think di computer vision ada, di NL natural language processing ada, apa lagi? Nanti kita cari tahu. Saya rada lupa ya apa yang bisa kita pelajari sana. Buat saran chat itu bisa langsung lihat chat terbaru lainnya yang slash vision bisa di sini. Oke, mungkin ada lagi. Oh, mungkin masih malu banyak. Kalau yang malu-malu mau bertanya bisa melalui channel Telegramnya. Kalian masuk Telegram, itu kan ada Grow Discussion. Nah, kalian pencet, kalian grow di discussion itu, kalian bisa masuk dan kalian bertanya di situ. Ini itu grup discussion, bukan grup grup member PJ itu menggunakan kalau yang mau ini sih bisa buat macam bisa tapi kalau saya lihat di situ ya ada yang bisa oke kalau nggak ada mungkin bisa kita buka ini question maybe. Ini udah ada nih, ada 44 wah alhamdulillah berhasil ya, partisipasi 44 orang. Kalian bisa sebut sebagai bukti donasinya ya. Dan juga belum mungkin mau foto. Iya, setelah ini akan ada foto bersama. Buat teman-teman diperbolehkan membuka video kameranya masing-masing ya, untuk sesi foto bersama. Udah saya lihat. Oke, saya lihat pada slide pertama. Slide kedua saya lihat slide ketiga, Terima kasih teman-teman. Karena kita sudah di ujung acara dan waktu sudah mau pukul 9, kami tutup kegiatan inklusi dan BDSD hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Supriyanto yang sudah hadir dari awal hingga akhir sesi ini, dan mungkin teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir sampai akhir sesi juga.